Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Suprayogi dengan NIM 2303060003 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi pada kelinci dengan nama ilmiah Oryctolagus funiculus. Berikut saya akan menjelaskan mengenai sistem digestoria atau sistem pencernaan pada Oryctolagus funiculus. Terdiri dari digestivus, tractus digestivus. Yang pertama ada kakumoris atau mulut. Atapnya terdiri dari palatum durum sebelah depan dan palatum mola sebelah belakang. Dentis hanya terdapat 3, yaitu incisivus atau gigi seri, premolare gigi geraham depan, dan molare gigi geraham belakang. Selanjutnya ada lingua atau lidah, terdiri dari otot yang dilapisi oleh mukosa yang penuh dengan papila yang mengandung saraf pengecap. Selanjutnya ada paring. Selanjutnya ada esofagus. Esofagus merupakan lanjutan dari paring masuk rongga toraks dan menembus diafragma melalui hiatus esofagus dan bermuara pada ventriculus. Selanjutnya ada ventriculus, berbentuk kantong yang terdiri dari kardia, fundus, dan pylorus, serta memiliki 2 buah lengkungan, yaitu curvatur mayor dan curvatur minor. Selanjutnya ada intestinum tenue atau usus halus, dindingnya licin. Terdiri dari 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum, yang bermuara di cecum. Selanjutnya cecum, besar bentuknya berbeda dengan intestinum tenue yang terdapat haustra ini, yang memiliki bagian dinding yang menonjol keluar, dan insicura, bagian dinding yang menonjol ke dalam. Selanjutnya ada kolon, rektum, dan anus. Glandula digestori atau sistem pencernaan tambahan. Yang pertama di sini ada hati atau hepar yang berfungsi untuk mensekresi empedu. Dan selanjutnya di sini ada pankreas, berfungsi untuk menghasilkan kelenjar endokrin dan eksokrin. Selanjutnya yang terakhir ada vesica velea atau kantong empedu, berfungsi untuk mengaktifkan lipase lemak dan mengemulsi lemak. Berikut saya akan menjelaskan tentang sistem nervosum atau sistem otak pada Oryctolagus funiculus. Yang pertama ada cerebrum atau otak besar yang berfungsi untuk mengatur semua aktivitas sadar pada kelinci. Yang kedua ada cerebellum, yaitu berfungsi untuk mengatur keseimbangan pada kelinci. Nah, selanjutnya ada medulla oblongata yang berfungsi untuk mengatur aktivitas organ dalam seperti aliran darah, jantung, paru-paru, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada medulla spinalis, berfungsi untuk menghantarkan informasi dari otak ke otot dan ke seluruh organ-organ tertentu lainnya. Berikut saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada jantung melalui sketsa gambar. Pertama,
Sistem peredaran darah pada jantung dimulai dengan masuknya darah melalui vena pulmonalis menuju ke atrium kiri, lalu masuk ke ventrikel kiri melalui katup mitral. Selanjutnya, setelah pada ventrikel kiri memompa darah melalui aorta dan arteri. Setelah itu dipompa ke seluruh tubuh. Setelah darah dipompa ke seluruh tubuh, selanjutnya kembali ke jantung melalui vena. Selanjutnya masuk ke atrium kanan. Selanjutnya masuk ke ventrikel kanan melalui katup trikuspid. Untuk terakhirnya darah dipompa menuju paru-paru dan begitu seterusnya. Berikut saya akan menjelaskan tentang enzim pencernaan pada Oryctolagus cuniculus. Yang pertama ada enzim betialin terdapat di dalam air ludah yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Fungsi enzim betialin mengubah amilum menjadi glukosa. Yang kedua ada enzim amilase dihasilkan oleh kelenjar ludah di mulut dan pankreas. Fungsinya mengubah amilum menjadi maltosa. Yang ketiga ada enzim maltase terdapat di usus 12 jari, berfungsi memecahkan molekul maltosa menjadi molekul glukosa. Yang keempat enzim pepsin dihasilkan oleh kelenjar pepsinogen yang terletak di lambung. Pepsinogen sendiri akan bereaksi dengan asam lambung menjadi pepsi, berfungsi memecahkan molekul protein menjadi pepton. Yang kelima ada enzim tripsin dihasilkan oleh pankreas dan dialirkan ke dalam usus 12 jari, berfungsi memecahkan molekul pepton menjadi asam amino. Yang keenam ada asam klorida atau HCl atau biasa disebut dengan asam lambung, dihasilkan oleh kelenjar di dalam dinding lambung sama-sama dengan makanan. Yang ketujuh ada cairan empedu dihasilkan oleh hati dan ditampung dalam kantong empedu, berfungsi untuk memecahkan molekul lemak menjadi butiran-butiran yang lebih halus sehingga membentuk emulsi. Yang terakhir ada enzim lipase dihasilkan oleh pankreas dan kemudian dialirkan ke dalam usus 12 jari. Enzim lipase juga dihasilkan oleh lambung, tetapi jumlahnya sangat sedikit, berfungsi memecahkan molekul lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Berikut saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi atau sistem pernapasan pada Oryctolagus cuniculus. Yang pertama ada nares exothermus, di mana udara masuk melalui lubang hidung menuju ke paru-paru. Selanjutnya ada faring. Faring merupakan saluran pernapasan dari lubang hidung. Selanjutnya ke trakea, saluran yang menghubungkan dari faring ke paru-paru. Selanjutnya dalam paru-paru terdapat bronkus, yaitu cabang yang menghantarkan udara masuk ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Selanjutnya ada pulmo, yaitu paru-paru, tempat pertukaran oksigen dan CO2.